Selamat pagi semuanya, kembali lagi ke mata kuliah Farmakoterapi 1. Pada pertemuan pertama ini, sesuai dengan RPS yang sudah di-share pada Edlink dan juga materi yang juga sudah bisa kalian akses di Edlink, kalian bisa melihat bahwa pertemuan pertama kita hari ini adalah akan membahas mengenai prinsip penatagunaan antibiotik. Perkenalkan, nama saya adalah Ida Ayu Andri Parwita, di sini selaku PJMK dari mata kuliah Farmakoterapi 1. Oke, nah untuk pertama-tama ya saya ingatkan lagi bahwa untuk rencana pembelajaran farmakoterapi 1 dapat Anda akses di Edlik dan juga Anda juga bisa melihat pokok bahasanya. Jadi pada farmakoterapi 1 ini ada 3 tim teaching yaitu saya, Bu Yuvita, dan juga Bu Denis. Nah untuk pertemuan pertama hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih penatagunaan penggunaan antibiotik secara bijak dalam tujuan utamanya adalah untuk penggunaan antibiotik secara bijak dan juga menekan angka resistensi. Nah, pada minggu pertama hari ini, jadi sebelum kita mulai masuk ke topik utamanya, kita akan membahas dulu tujuan dari pertemuan kita minggu ini. Jadi di sini harapannya kalian mampu mendefinisikan nih, apa itu penyakit infeksi, kemudian patofisiologi, dan juga bagaimana menjelaskan mengenai pertimbangan pemilihan obat, khususnya kalau kita berbicara tentang infeksi bakteri, di sini artinya kita berbicara tentang bagaimana pemilihan antibiotik berdasarkan dari profil farmakokinetik, farmakodinamiknya, dan juga profil keamanannya. Kemudian dari tujuan yang 1 dan juga 2, apabila sudah tercapai, maka harapannya kalian akan bisa melakukan menganalisis permasalahan terkait dengan penggunaan obat pada suatu studi kasus dan juga memberikan solusinya. Nah, untuk mencapai tujuan perkuliahan tersebut ya pada minggu pertama ini, pada tatap muka yang pertama ini, maka ada dua langkah yang harus kita pelajari dalam pertemuan kita hari ini ya. Langkah yang pertama artinya adalah kita harus memahami dulu nih kapan kita harus menggunakan antibiotik ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara memilih dan menggunakan antibiotik yang tepat. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk yang pertama. Kapan sih kita harus menggunakan antibiotik? Nah, untuk kita memahami kapan harus menggunakan antibiotik ini, maka ada 4 ya materi yang harus kita lewati. Yang pertama adalah materi mengenai definisi penyakit infeksi dan materi mengenai perbedaan antara infeksi dan juga inflamasi ya, karena kalian pasti sering mendengar nih kalau ada anak ya, ada pasien misalnya demam gitu ya, ada pasien demam kalau demam harus menggunakan antibiotik. Nah, itu pasti adalah hal-hal yang sering Anda temukan ya pada saat berpraktek di lapangan ya, atau kalian juga sering ya mendengar itu dari keluarga mungkin. Nah, apakah benar ya bahwa kalau seorang pasien itu demam, itu langsung harus menggunakan antibiotik karena pasien tersebut infeksi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai perbedaan antara infeksi dan juga inflamasi. Kemudian yang ketiga adalah kita harus memahami dulu mikroorganisme penyebab dan juga patofisiologi penyakitnya ya. Karena mikrobiologi dan juga patofisiologi sudah diajarkan pada perkuliahan semester lalu, maka di sini hanya bersifat refresh saja. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus mengetahui dulu tanda klinis dan tanda laboratorium pendukung infeksi. Ya, jadi yang pertama, sebelum kita menentukan ya, jadi pada saat kita ketemu studi kasus infeksi, ada pasiennya lalu salah satu obat yang digunakan adalah antibiotik. Maka tugas utama kita sebagai seorang calon apoteker adalah menentukan apakah memang pasien ini eligible untuk menggunakan antibiotik? Atau sebenarnya pasien ini tidak membutuhkan antibiotik, tetapi membutuhkan agen antimikrobal lainnya seperti anti jamur atau antivirus, ya. Nah, apa sih pentingnya kalian mempelajari tentang penggunaan antibiotik secara bijak ini? Ya, karena kita semua seorang calon apoteker ya, kalian sebagai calon apoteker, salah satu tanggung jawab utamanya adalah menekan kejadian infeksi akibat mikroorganisme resisten. Nah,
Penekanan munculnya bakteri resisten tersebut salah satunya adalah dengan cara penggunaan antibiotik secara bijak. Oke, kita langsung masuk ke tahapan yang pertama, yaitu kita memahami dulu mengenai apa itu penyakit infeksi ya. Jadi penyakit infeksi ini sebenarnya adalah penyakit yang ditimbulkan oleh mikroorganisme. Nah, disinilah kata kuncinya ya. Jadi mikroorganisme di sini itu mikroorganisme di sini itu tidak hanya terletak hanya pada bakteri saja ya, tetapi juga bisa virus ya, atau protozoa, atau cacing, atau parasit ya, seperti yang kalian pernah dengar, seperti penyakit malaria. Nah, itu pastinya penyakit infeksi yang sudah sering Anda dengar, tapi malaria sendiri disebabkan oleh mikroorganisme apa ya? Apakah malaria memerlukan antibiotik? Nah, maka kita harus tahu dulu mikroorganismenya apa yang menyebabkan infeksi. Jadi, di sini paradigma pertama yang harus kalian tekankan adalah penyebab infeksi tidak hanya bakteri, sehingga obat yang dapat untuk mengobati infeksi itu tidak hanya antibiotik saja, tetapi ada banyak ya. Nah, adanya mikroorganisme asing tersebut dapat menyebabkan suatu respon tubuh akibat stimulasi sistem kekebalan tubuh ya. Jadi di sini ya mikroorganisme sekali lagi saya tekankan tidak hanya berasal dari bakteri saja, tapi bisa dari jamur, virus maupun parasit. Nah, adanya mikroorganisme asing ini pastinya akan memicu timbulnya sistem imun. Nah, pada saat kita berbicara sistem imun, maka mata kuliah sebelumnya yang harus kalian buka lagi adalah mata kuliah terkait dengan imunologi ya, karena setiap mata kuliah pasti berhubungan satu sama lain. Nah, pada saat sistem imun ini sudah bekerja, ada yang kita kenal sebagai innate defense dan juga adaptive defense ya. Nah, adanya innate defense dan juga adaptive defense ini memicu timbulnya yang namanya yang pertama kali pasti muncul itu adalah Systemic Inflammatory Response Syndrome atau SIRS ya. Jadi SIRS ini adalah sekumpulan gejala atau simptom ya inflamasi yang muncul akibat kondisi patogen dan terjadi secara sistemik. Nah, ini kata kuncinya nih, yang muncul akibat kondisi patogen dan terjadi secara sistemik. Nah, artinya apa? Artinya, inflamasi sistemik atau SIRS ini tidak spesifik menggambarkan adanya infeksi. SIRS ini juga bisa muncul pada kondisi iskemik, kondisi trauma atau luka, dan adanya plak aterosklerosis ya. Jadi, adanya SIRS ini belum tentu disebabkan oleh infeksi. Ya, jadi apa saja SIRS? Salah satunya adalah demam. Suhu tubuhnya lebih dari 38 atau di bawah 36. Nadi lebih dari 90 kali per menit, respiratory rate lebih dari 20 kali per menit, dan leukosit lebih dari 12.000 atau kurang dari 4.000. Nah, minimal 2 dari 4 kriteria ini. Oke, nah di sini ada demam nih. Nah, inilah yang menyebabkan paradigma yang salah ya pada masyarakat. Biasanya kalau demam udah pasti infeksi, enggak ya. Tapi demam ini adalah salah satu kriteria dari SIRS. Nah, SIRS sendiri itu tidak spesifik terhadap infeksi. Dia adalah suatu respon inflamasi yang bisa terjadi pada beberapa kondisi seperti iskemik, trauma, atau luka. Nah, jadi kalau infeksi dan SIRS ini memang ada perpotongannya, karena adanya infeksi ini pasti akan memicu SIRS, tetapi apakah SIRS hanya dipicu infeksi? Jawabannya adalah tidak ya, karena SIRS bisa dipicu oleh kondisi-kondisi patologis lainnya. Nah, jadi bagaimana kita dalam mendefinisikan penyakit infeksi? Penyakit infeksi artinya adalah tanda SIRS, iya, dicentang. Plus harus ada tanda klinis khusus ya, dan juga tanda laboratorium atau radiologi pendukung. Nah, tanda klinis khusus ini seperti apa contohnya? Tanda klinis khusus ini seperti contohnya kalau misalnya pasien infeksi pneumonia ya, maka biasanya ada sputum ya, ada produksi dahak yang berlebihan dan sputumnya biasanya ya berwarna kehijauan seperti itu. Atau enggak misalnya pada luka ya, pada diabetic foot ulcer ya, biasanya
lukanya itu ada nanahnya. Nah, kemudian tanda lab atau radiologi pendukung. Nah, ini seperti contohnya adalah seperti foto toraks ya. Ada gambaran pneumonianya ya atau gambarannya tuberkulosis ya. Kemudian mungkin dari infeksi akibat Mycobacterium, maka ada tanda laboratorium berupa hasil pemeriksaan BTA-nya. Oke, jadi ini adalah tanda-tanda klinis dan juga tanda laboratorium radiologi yang harus mendampingi SIRS, barulah bisa dikatakan bahwa seseorang itu memang mengalami penyakit infeksi. Ya, jadi ada nanah, pus, bau di luka, diare berlendir, darah, dahak atau sputum berwarna atau yang memiliki viskositasnya purulen, luka tidak mengering pasca operasi, ya. Kemudian tanda laboratorium seperti peningkatan prokalsitonin, hasil kultur, dan juga neutrofil. Nah, hal ini semuanya untuk terkait dengan tanda laboratoriumnya, kalian bisa membaca lagi di materi diagnostik klinik ya yang sudah kalian dapatkan di semester sebelumnya. Oke. Nah, jadi mikrobiologi, kemudian imunologi, dan juga diagnostik klinik itu akan kita gunakan lagi pada perkuliahan farmakoterapi ini. Jadi, mata kuliahnya silakan dibuka lagi ya materinya. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh dari sputum ya, sputum dari pasien ya. Jadi sputumnya purulen dan juga berwarna. Nah, ini sudah menjadi salah satu ya tanda-tanda empirik adanya infeksi mikroorganisme. Kemudian ini adalah contoh dari hasil pemeriksaan fototorak. Kemudian ini adalah contoh dari infeksi daerah operasi ya, di mana lukanya susah mengering, kemudian biasanya ditumbuh ada nanahnya. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh-contoh dari warna sputum yang menandakan adanya beberapa kondisi patologis ya. Ada yang memang kondisi patologisnya dipicunya oleh karena mikroorganisme. Kemudian hasil kultur. Nah, hasil kultur ini adalah pegangan dari apoteker dalam kita menentukan penggunaan antibiotik. Nah, ini adalah contoh pemeriksaan hasil kultur yang bisa kalian lihat. Dari hasil kultur ini apa saja sih yang harus farmasi lihat ya dan juga poinkan ya. Jadi kita harus lihat dulu hasil kultur ini berasal dari spesimen apa. Nah, ini ada pus ya. Bisa dari pus ya, bisa dari urin, bisa dari darah ya, atau bisa dari lain-lain ya. Kemudian isolatnya ini terjadi pertumbuhan bakteri apa, mikroorganisme apa. Oh, dari sini kita bisa lihat Klebsiella pneumonia, suatu bakteri gram negatif. Artinya apa? Artinya antibiotik yang kita akan rekomendasikan untuk pasien harus bisa mengcover Klebsiella pneumonia, terutama gram negatif ya. Nah, ada yang spesial pada pasien ini, yaitu pasiennya ternyata ESBL positif. ESBL itu adalah Extended Spectrum Beta Lactamase yang merupakan salah satu mikroorganisme multiresisten. Sehingga menyebabkan pasien ini dia resisten ya, RRRRR ini ya, resisten terhadap beberapa antibiotik. Nah, kalau sudah resisten artinya nggak bisa dipilih. Yang dipilih adalah yang sensitif saja. Ya, jadi ini adalah poin-poin yang harus Anda perhatikan jika mendapati suatu pemeriksaan kultur. Ya, karena poin pentingnya dari farmakoterapi yang pertama adalah kalian harus memahami dulu kondisi pasien dan memahami hasil pemeriksaan dari pasien. Barulah kalian akan bisa mencapai di tujuan kita yang keempat dan kelima tadi, yaitu melakukan analisis studi kasus dan merekomendasikan pengobatan yang rasional. Oke, baik ya. Nah, kita sudah melewati tahapan yang pertama. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung mengacungkan tangan saja. Nah, kemudian setelah kita itu memahami kapan sih kita harus menggunakan antibiotik, yang kedua adalah bagaimana cara memilih dan menggunakan antibiotik yang tepat ya. Nah, seperti contohnya nih, kalian kan sudah kuliah farmakologi ya. Ada contoh apa aja sih dalam antibiotik ya, contoh-contoh antibiotik? Ya, pastinya ada banyak sekali contoh-contoh antibiotik yang bisa yang sudah kalian pelajari ya. Ada dari golongan cefalosporin saja ada
cefixim, ya, kemudian ada cefadroxil, ada ceftriaxone, ada cefepime, ada cefazolin, ya. Nah, kemudian dari golongan penisilin lebih banyak lagi, ada amoxicillin, kemudian ada piperacillin tazobactam, ya. Kemudian dari golongan quinolon ada levofloxacin, ada ciprofloxacin, ada moxifloxacin. Nah, sekarang kedua nih, tantangan kita sebagai seorang calon apoteker adalah bagaimana cara memilih dan menggunakan antibiotik yang tepat. Nah, cara memilihnya artinya kita harus memahami dulu, yang pertama adalah dari kita harus memahami antibiotiknya. Apa saja yang harus kita pahami dari segi antibiotiknya? Yaitu farmakokinetika, farmakodinamika, karakteristik khusus terkait dengan permeabilitas, spektrum, dan toksisitas. Kemudian yang kedua adalah tujuan terapinya. Apakah antibiotik ini akan digunakan untuk profilaksis ataukah akan digunakan untuk terapeutik, ya? Kemudian yang terakhir, kita tidak boleh melewati yang terakhir ini, karena ini yang paling penting, yaitu kondisi pasien, ya. Apakah pasiennya ini dia masih sensitif terhadap antibiotik tersebut, ataukah pasiennya ini memerlukan penyesuaian dosis, ya, seperti pada pasien-pasien dengan gagal ginjal kronik, ya. Oke, kita langsung masuk ke tahapan yang kedua, ya. Nah, jadi kita harus memahami dulu kan ya antibiotiknya yang pertama kuncinya. Nah, kunci yang pertama ini artinya kalian bisa belajar dari mana? Belajarnya artinya dari farmakologi. Nah, kalian sudah mendapatkan materi farmakologinya, maka silakan dibuka dan dibaca kembali. Nah, di sini sifatnya hanya refresh ya terkait dengan farmakokinetik dan farmakodinamika antibiotik. Jadi antibiotik sendiri berdasarkan mekanismenya, dia ada yang merusak sintesis dinding sel, ada yang menghambat replikasi DNA, menghambat sintesis protein 30S dan 50S, kemudian menghambat metabolisme asam folat. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana cara penggunaan antibiotik yang tepat, artinya kita harus berbicara dari segi farmakokinetiknya. Ada yang dose dependent, ada yang time dependent. Nah, pada dose dependent artinya apa? Artinya pendosisan satu kali tetapi langsung besar itu akan memiliki efektivitas yang lebih baik. Sedangkan kalau pada time dependent, kata kuncinya adalah mempersering paparan antibiotik. Oke, nah ini adalah contoh dari penggolongan antibiotik ya. Jadi di sini kita bisa mempelajari terkait dengan spektrumnya ya. Karena apa? Kalau sebagai antibiotik yang tujuan pengobatannya adalah empiris, maka lebih direkomendasikan untuk penggunaan antibiotik spektrum luas ya. Jadi kalau di sini artinya kalau dari segi penisilin kita tidak bisa menggunakan narrow spectrum untuk terapi antibiotik empiris. Karena apa? Karena narrow spectrum ya, seperti contohnya bensil penisilin G dan juga prokain bensil penisilin ini dia hanya aktif terhadap bakteri gram positif saja. Biasanya hanya digunakan pada kondisi-kondisi infeksi akibat gonorea. Nah, penisilin yang umumnya digunakan untuk antibiotik empiris itu biasanya adalah yang dari extended spectrum, broad spectrum ya, seperti yang paling sering kita dengar yaitu amoxicillin ya. Broad spectrum artinya dia itu bisa mengcover spektrum sempit spektrum yang gram positif maupun yang gram negatif ya. Kemudian tambahannya di extended ini ada piperacillin tazobactam di mana dia aktif juga terhadap Pseudomonas aeruginosa. Kemudian yang terbaru dari generasinya adalah dari carbapenem yang aktif terhadap ISBL, kemudian ada cephalosporin monobactam ya. Nah, kemudian di sini dari golongan penisilin ya, seperti yang sudah kita bahas, ada beberapa generasi dengan masing-masingnya itu ada yang paling penting ya. Nah, ini semua karakteristik antibiotik dari masing-masing generasi penisilin ini akan menentukan pemilihan dan juga cara penggunaannya. Kemudian dari cefalosporin ya. Nah, apa sih yang harus kalian refresh lagi ya? Nah, ya, dari farmakologi untuk digunakan di mata kuliah farmakoterapi ini yang pertama adalah cefazolin. Ya, cefazolin ya, artinya kalian harus baca kembali dia masuk dalam generasi berapa. Ya,
apabila generasi 1 artinya dia lebih kuat terhadap gram positif ya. Nah, jadi biasanya cefazolin ini digunakan sebagai antibiotik profilaksis pada pasien-pasien yang akan menjalani pembedahan seperti pembedahan ortopedi ataupun bedah sesar yang biasanya bakteri penyebab utama idonya itu memang merupakan dari gram positif ya. Kemudian kalau memang infeksinya berasal dari gastrointestinal yang dominan gram negatifnya, maka bisa menggunakan third generation. Nah, apabila pasien memiliki resiko infeksi yang disebabkan oleh MDRO, maka bisa dipilih third hingga fourth generation ya. Biasanya yang paling tahan terhadap beta laktamase itu adalah cefepime. Oke, ini adalah karbapenem dan juga penjelasan dari karbapenem. Mengapa sih karbapenem ini dia itu drug of choice dari bakteri MDR penghasil ESBL ya? Karena di sini kuncinya adalah ada pada gugus hidroksi. Nah, jadi ini adalah yang membedakan antara seorang calon apoteker dengan dokter ya. Seorang calon apoteker tuntutannya apa? Tuntutannya dari seorang calon apoteker adalah pemilihan obat. Nah, pemilihan obat bisa dari segi farmakokinetik, farmakodinamik, ataupun dari kimia medisinal. Nah, kalian juga sudah mendapatkan mata kuliah kimia medisinal, jadi sambil belajar farmakoterapi, banyak sekali materi-materi yang harus kalian buka, ya. Seperti pada karbapenem ini, kuncinya kenapa karbapenem ini tahan terhadap beta laktamase adalah karena adanya gugus hidroksi dan juga cincin pirolidin pada cincin beta laktam, sehingga karbapenem ini tahan terhadap hidrolisis beta laktamase ya. Kemudian alasan kenapa sih imipenem harus dikombinasi dengan cilastasin, yaitu untuk mencegah timbulnya metabolit nefrotoksik. Kemudian ini dari golongan quinolon, masih sama prinsipnya, yaitu dari setiap generasi pasti memiliki keunggulan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Nah, jadi kalau kalian mau mencapai tujuan kuliah kita, yaitu melakukan analisis studi kasus, maka kita harus memperkuat lagi apa sih yang penting dari setiap antibiotik ya. Nah, kemudian dari tujuannya ya, sekarang kalau profilaksis, antibiotik sebagai profilaksis ini utamanya diberikan untuk tujuan meminimalkan ya terjadinya infeksi daerah operasi. Jadi biasanya diberikan pada pasien-pasien yang akan menjalani pembedahan. Nah, diberikannya adalah sebelum insisi operasi. Nah, kapan diberikannya? Nah, secara berdasarkan dari pedoman ya, secara umum sih antibiotik profilaksis itu diberikan 30 menit hingga 60 menit sebelum insisi. Tujuannya adalah agar pada saat insisi kadar obat di dalam darah itu sudah maksimal sehingga bisa secara efektif menekan terjadinya IDO. Ya. Kemudian, tapi khusus kalau vancomycin itu diberikannya 60 hingga 120 menit. Nah, sedangkan terapeutik ini digunakan untuk pasien bukan untuk pembedahan dan dia bisa diberikan lebih dari 24 jam. Nah, contohnya antibiotik terapeutik ini bisa diberikan secara empiris maupun definitif ya. Kalau empiris artinya belum diketahui patogennya, sedangkan definitif pemilihan antibiotiknya berdasarkan hasil kultur pasien ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bagaimana sih cara membaca kultur ya? Oke, nah ini adalah antibiotik terapeutik ya, jadi belum diketahui jenis patogennya, hasil pemeriksaan mikrobiologinya juga kalau belum diketahui jenis patogennya artinya dia empiris. Jika dia sudah diketahui pemeriksaan mikrobiologinya dan disesuaikan pemilihannya, maka antibiotik definitif. Nah, harapannya adalah penggunaan antibiotik empiris ini dibatasi 3 kali 24 jam ya. Nah, setelah itu pemilihannya harus berdasarkan dari hasil kultur. Karena kalau tidak dikultur, tahu-tahu ternyata pasiennya resisten. Ya, artinya waktu untuk sembuh pasiennya akan lebih lama. Nah, tapi kalau ada hasil kultur, pemilihannya bisa disesuaikan. Nah, ini adalah prinsip-prinsip pemilihan antibiotik empiris ya. Dan
pada profilaksis tadi, apakah semua jenis operasi butuh antibiotik? Jawabannya adalah tidak. Kita harus paham dulu perbedaan dari jenis-jenis operasi. Ada operasi bersih, bersih terkontaminasi, kotor, dan terkontaminasi. Nah, yang mana sih yang butuh antibiotik profilaksis? Artinya hanya 1 kali 24 jam, ya. Jawabannya adalah bersih terkontaminasi. Nah, operasi apa sih yang butuh antibiotiknya terapeutik, artinya lebih dari 1 kali 24 jam? Jawabannya adalah kotor terkontaminasi. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, evaluasi penggunaan antibiotik berdasarkan klasifikasi AWARE, ya. Oke, nah tujuan akhirnya adalah kita di sini bisa melakukan pengendalian resistensi antibiotik dengan melakukan evaluasi penggunaan secara kuantitatif maupun kualitatif ya. Oke, nah ini ya daftar pustaka yang bisa kalian gunakan. Jadi daftar pustakanya adalah dari farmakologi maupun farmakoterapi ya. Jadi karena apa? Karena farmakoterapi ini dia tidak berdiri sendiri. Untuk bisa belajar farmakologi, kalian butuh mikrobiologi, kalian butuh imunologi, kalian butuh diagnostik klinik, dan yang paling penting adalah kalian membutuhkan farmakologinya. Nah, ini adalah daftar pustaka. Oke, baik. Ya, terima kasih atas pertemuan kita hari ini dan ada pertanyaan, silakan. Oke, jadi saya simpulkan kembali ya bahwa dalam melakukan evaluasi penggunaan antibiotik yang secara bijak, maka kalian pertama harus mengevaluasi dan menetapkan terlebih dahulu apakah memang pasiennya ini mengalami penyakit infeksi akibat bakteri atau karena jamur atau karena virus. Nah, hal itu semua dilakukan dari analisis data-data pasien. Kemudian yang kedua adalah kalian harus melakukan pemilihan antibiotik yang tepat dan juga penggunaan antibiotik yang tepat. Nah, hal itu bisa dilakukan dengan kita mempelajari farmakokinetik, farmakodinamik, dan juga kekhususan dari masing-masing antibiotik. Oke, kalian bisa mengunduh pedoman pustakanya dengan cara men-scan barcode ini ya. Jadi kalian di situ bisa melihat ya list antibiotik yang masuk dalam klasifikasi Access, Watch, dan juga Reserve, dan juga e-book yang saya gunakan untuk menyusun materi ini. Oke, terima kasih atas pertemuan kalian hari ini. Jangan lupa untuk melakukan absensi di Edlink, dan juga apabila ada pertanyaan, kalian bisa menuliskan pada kolom chat di Edlink. Oke, terima kasih dan selamat melanjutkan perkuliahan hari ini. Terima kasih semuanya.